di rumah, berbicara Desa Taro tak bisa lepas dari keberadaan lembu putihnya. Demikian pula dengan kerajinan parasnya. Desa Adat Taro berjarak kurang lebih 40 km dari Denpasar. Bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan melewati kawasan hijau dengan udara yang sangat sejuk. Konon, seperti diyakini masyarakat setempat, Desa Taro erat kaitannya dengan kedatangan Resi Markandeya yang mencari berjenis pohon-pohonan yang ternyata didapatkan di sini. Nah, dari nama desa Sarwada atau Serba Ada, maka lama-kelamaan desa dinamai Taro atau Taro. Kini, Desa Taro tak lagi hanya dikenal dengan lembu putihnya. Karena sejak beberapa tahun silam, perangkat desa telah bekerja sama dengan investor untuk mengembangkan pariwisata di desanya dengan membuat pariwisata gajah. Selamat datang adik-adik di Elephant Safari Park. Adik-adik mau beli tiket untuk masuk? Ya. Mau berapa orang? 6. Ini tiketnya untuk 6 orang. Adik-adik silakan masuk lewat sini ya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman di rumah. Kami dari acara Dunia Anak telah berada di lobi Elephant Safari Park. Nah, kami udah beli tiket nih. Harganya 50.000. Nah, teman-teman mau ikutan ya? Yuk ikuti kami yuk. Yuk. Jadi semuanya ini naik gajah ya, ada 6 orang. Ya. Oke, bisa silahkan saya antar nanti ya. Om Swastiastu. Selamat datang di Taman Gajah di Desa Taro, Tegalang Gianyar. Dari mana adik-adik? Pak, kami dari acara Dunia Anak TVRI Bali ingin berkunjung ke kawasan ini, Pak. Bisa diantar ya, Pak? Iya boleh, akan Pak antar. Tapi sebelumnya adik-adik mau dengar nggak sejarah kenapa Taman Gajah ini dibangun di desa ini? Oke, baik. Tahun 1997 ya. Tanah ini adalah milik pemerintah yang dikelola oleh adat desa sini. Ya, dulu ini tanahnya kering sekali. Jadi pemerintah memberikan kita untuk membuka satu lahan objek wisata. Kemudian kita datangkan gajah-gajah dari Sumatera. Dulu di Bali nggak ada gajah ya. Jadi kita datangkan dari Pulau Sumatera. Tahu nggak Pulau Sumatera? Gajahnya tahu ya Pulau Sumatera. Itu gajahnya dibawa dari sana. Gajah di Indonesia berasal dari Pulau Sumatera. Kemudian tahun 1997 kita bawa kemari. Kita terus menanam banyak pohon-pohon di sini. Kemudian rindang sekali ya. Kemudian kita membuat museum di sini, museum gajah. Museum gajah kita sini terkenal loh deh. Ini terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara.
Kemudian adik-adik, di sini kita punya 30 ekor gajah, ya. 30 ekor gajah, ada 3 gajah, anak gajahnya ada 3 di sini ya, yang dewasa semua 27 ekor. Nah, yang 3 bayi gajah di sini ini semuanya dikawinkan dan dilahirkan di taman gajah ini. Kemudian kita bawa keliling lagi, ada apa aja sih di taman ini selain gajah ya. Nanti di sana dia lihat ada ikan besar ya. Ikan besar itu ikan arapaima yang dari Amazon ya, dari Amerika Selatan. Kemudian ada lagi ikan koi bermacam-macam jenis. Itu hanya untuk menambah fasilitas untuk pengunjung di sini selain gajah. Tapi diutamakan di sini adalah gajah ya. Adik-adik sekalian, di sini luas area untuk taman gajah ini adalah 3,5 hektar ya. Di samping untuk taman gajah, di sini juga kita ada menanam bermacam-macam jenis pohon-pohon ya. Jadi pohon-pohonnya itu bukan kecil-kecil, yang besar-besar. Dimana di Sumatera juga gajah suka sama pohon yang besar-besar untuk rindang ya, biar rindang dia nggak panas. Kemudian ada lagi palem. Palem ya, itu sebenarnya palemnya itu banyak di Sumatera. Di sini juga kita punya banyak sekali jenis-jenis palem yang kita tanam. Kemudian adik-adik tahu nggak kelapa sawit? Ya, kelapa sawit itu hanya ada di Sumatera ya. Sumatera. Kemudian kita bawa kemari karena dulu di hutan itu juga banyak kelapa sawit yang sering dilalui gajah. Jadi agar suasana di sini perpaduannya hampir sama dengan Sumatera. Sudah mengerti apa penjelasan tadi semua ya? Nah, kemudian untuk lebih berbaur dengan taman di sini, itu lebih jelasnya, mari ikut Bapak untuk melihat taman dan gajahnya. Silakan. Adik-adik, sebelum kita lihat gajah ya, ini Pak perkenalkan dulu, ini ada ikan koi ya. Adik-adik tahu nggak penangkaran itu apa? Oke, penangkaran itu adalah pengembangbiakan ya. Di sini juga ada, selain gajah juga ada ikan-ikan hias. Jadi ini adalah ikan koi yang harganya cukup lumayan mahal. Adik-adik, siapa yang mau kasih makan? Makannya? Oke, satu dulu ya. Banyak ya. Kasih tangannya ke tadi. Tangannya kita ambil. Dengan kasih sini ya. Taruh. Di datang lah. Digigit tangannya. Oke, baik adik-adik, kita sekarang jalan lagi ke bawah ya, lihat ikan yang besar ya, yang lain ya. Bentuk rumah ini untuk apa, Pak? Ini bentuk rumah dari Sumatera ya, perpaduan Sumatera dengan Bali. Ya, kalau di Sumatera banyak rumah-rumah adat di sana itu tinggi dari tanah ya, tinggi kira-kira 3 meter dari tanah, jadi agak tinggi rumahnya di sana. Ini juga disewakan untuk tamu. Oke, jalan lagi.
Sini Pak. Teman-teman, gajah-gajah ini setiap hari harus diberi makanan. Di samping tenaganya dibutuhkan untuk mengangkut tamu-tamu, juga agar mereka jadi penurut bila diperintahkan saat atraksi. Nah, gajah ini bisa berumur 60 sampai 70 tahun dan beratnya 2 sampai 3 ton. Di antara kalian sudah dikasih bunga sama gajah ya? Gimana, senang nggak? Senang. Oke, setelah ini kita naik gajah bersafari ke desa ya. Kemudian sebelum itu ada yang pertanyaan nggak? Saya. Mau tanya apa dek? Siapa nama gajah yang pakai bunga, Pak? Yang ini namanya Desi ya. Berapa umurnya? Umurnya Desi kira-kira 23 tahun. Saya mau nanya lagi Pak, gimana ya cara ngelatih gajah ini agar mau nurut seperti ini Pak? Ya, cara melatih gajah itu tidak mudah ya. Itu perlu tahapan-tahapan ya. Pertama, tahapannya dilatih dulu biar dekat sama manusia. Karena di hutan itu mereka tidak kenal sama manusia ya. Kemudian dibawa ke tempat latih gajah di Sumatera. Di training dulu yang dasar-dasar pengenalan kepada manusia. Kemudian bertahap, kemudian dilatih mereka biar menurut sama mahutnya dengan cara ya antara mahut dengan gajahnya harus saling percaya dulu ya. Kalau sudah saling percaya, nanti lama-kelamaan gajahnya pasti nurut sama mahutnya. Kemudian ada lagi yang lain? Pak, kira-kira semua gajah yang di sini berapa sih beratnya, Pak? Ya, kalau semuanya gajah di sini kan bervariasi ya. Ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada yang anak bayi gajah. Jadi beratnya bervariasi. Jadi gajah yang paling berat di sini kira-kira hampir sekitar 2,5 ton, ya. Kemudian ada yang bayi yang baru lahir itu yang 3 bulan itu mungkin bisa 200 kg. Jadi bervariasi karena apa? Gajahnya banyak dan ada yang besar, kecil ya. Pak, bagaimana cara membedakan gajah yang betina dan yang jantan? Ya, kalau membedakan gajah jantan dan betina, untuk gajah Sumatera ya dia itu untuk betina mereka tidak punya gading ya, tapi hanya untuk jantan aja yang punya gading gajah Sumatera. Tapi kalau gajah Afrika itu betina dan jantan mempunyai gading yang panjang, itu perbedaannya. Pak, sehari berapa kali makan gajah ini, Pak? 3 kali, pagi, siang, sore ya. Dan kamu tahu nggak berapa gajah makan sehari? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Gajah makan sekitar 250 kg per hari per ekor gajah. Sudah tahu, Dek? Sudah. Ada lagi yang mau tanya? Pak, bagaimana ciri-ciri gajah sakit Pak? Ya, ciri-ciri gajah sakit itu ada 2 ya penyebabnya. Kalau sakit yang di internal di dalam, biasanya dia nggak mau makan, ya, nggak mau minum, ya fisiknya lemas. Kemudian ada lagi ciri-ciri gajah yang sakit di luar, seperti di kulit atau kakinya, ya. Itu biasanya dengan fisik bisa kita lihat, mungkin dia luka, ya.
Jadi ciri-ciri yang paling menonjol itu waktu mereka sakitnya di dalam, gajahnya nggak mau makan. Ya sama dengan kita ya. Ada yang mau tanya lagi? Sekarang kita bersafari naik gajah ya. Dan kemudian dilanjut dengan melihat gajah atraksi. Oke? Oke. Sekarang kita bisa lihat. Nah, saat gajah-gajah melalui hutan-hutan, kita juga akan melihat lembu-lembu. Seakan-akan kita diajak sedang berada di tengah-tengah desa yang sangat sejuk dan menawan. Teman-teman, enak nggak naik gajah? Suka dukanya ya kalau melatih itu kadang-kadang dia agak sedikit bandel. Ada saya itu dukanya. Kalau sukanya senang kalau gajahnya itu pinter. Untuk melatih atraksi gajah-gajah ini memang sangat lama, perlu ketekunan dan kesabaran. Keterampilan gajah terletak pada belalainya, seperti mengambil air, bermain bola, melukis, seperti ini nih.
Mungkin anak gimana? Senang sama atraksi gajah? Senang! Naik gajah gimana? Bagus? Bagus! Oke, sekarang kita akan menuju ke museum ya. Ya. Mau lihat gajah purbakala? Mau! Gajah purbakala ada di museum. Oke adik-adik, Oke. ikut bapak sekarang. Ini yang kecil siapa namanya? Omang, mau naik di belakang, Mang? Oke, naik, Mang. Sudah? Dah, ayo. Oke, kita sekarang sudah sampai di area museum ya. Oke, sekarang ikut bapak untuk lihat-lihat ke dalam. Silakan. Nah, ini adik-adik area museum ya, tempat museum gajah. Sini adik-adik bisa belajar tentang gajah-gajah kuno ya. Jadi sebelum ada gajah sekarang, ada gajah dulu ya, namanya gajahnya mamut. Ya, apa namanya? Mamut. Mamut itu gajahnya tidak ada di Indonesia, gajahnya ada di Amerika ya. Di Amerika di daerah kutub ya. Jadi dibawa kemari sebagai apa namanya? Untuk dipamerkan kepada pengunjung. Ini gajahnya ini tingginya gajah mamut ya, tingginya sekitar hampir 3,5 meter sampai 4 meter. Terus bulu-bulu mamut ini tidak sama dengan gajah sekarang ya. Dulu bulu mamut ini banyak ya, seperti pernah lihat nggak kambing biri-biri? Ya. Pernah ya, bulunya tebalnya seperti itu. Kenapa? Karena melindungi badannya dari dingin ya. Sekarang adik-adik bisa lihat bulu-bulunya. Mau lihat nggak bulu-bulu mamut? Mau. Oke, ikut bapak sini. Ya, ini adik-adik, ini bulunya mamut. Coba lihat ini bulunya mamut ya. Ya, bulunya mamut seperti itu. Nah, itu gambarnya mamut. Bentuknya seperti kambing biri-biri ya. Benar. Tapi itu benar, itu namanya mamut yang hidup 20.000 tahun yang lalu. Kemudian kita lihat lagi gadingnya. Ya. Ya, gadingnya dibuat gading mamut ini dibuat dalam bentuk aksesoris. Ya, aksesorisnya macam-macam, ada patung, ada gambar gajah, ada gambar tasbih ya, ada kipas. Ini semuanya legal ya. Ini legal karena mamut tidak dilindungi. Jadi sudah punah ya. Gading yang paling besar ya, punyanya mamut. Coba ini bacaan, ada bacaannya ini ya, 3 meter ini ya. Ini asli, ini dapatnya di Alaska, di dalam es. Jadi 20.000 tahun yang lalu masih bisa kita lihat sampai sekarang ini, karena ini awet ya di dalam es. Sekarang adik-adik kita lihat nenek moyangnya gajah yang ada di Asia ya. Ini yang didapat ini adalah tulang rusuk stegodon yang ada di Jawa Timur, yang hidupnya 7 miliar tahun yang lalu. Jadi lama sekali ya. Dan kemudian ada lagi di bawah itu ada Rigodon namanya. Rigodon itu setelah stegodon ya. Kemudian baru ada mamut. Mamut hanya ada di daerah Afrika dan Alaska ya. Oke, kemudian untuk lebih jelasnya, Bapak bawakan ke tempat gambar-gambarnya lebih tahu ya. Ya. Oke, ikut Bapak. Nah, ini adik-adik, tadi kan nenek moyangnya gajah ya. Sekarang ini adalah kerangka gajah yang hidup pada zaman sekarang. Ya, yang ini diambil dari Sumatera ya, jadi gajah Sumatera kerangkanya. Jadi adik-adik lihat ini gajah sekarang agak kecil-kecil dibandingkan gajah-gajah yang dulu ya. Nah, kemudian ini gajah, siapa tahu ini gajah laki apa gajah betina? Laki. Kenapa gajah laki? Karena memiliki gading. Karena memiliki gading, benar. Kalau gajah Asia, yang laki-laki yang punya gading, yang betina tidak punya gading. Kemudian adik-adik untuk lebih mengetahui lebih rinci, Bapak bawa ke tempat gambar-gambarnya biar tahu ya bentuk gajah purba bagaimana, bentuk gajah sekarang gimana ya. Oke, ikut Bapak. Nah adik-adik,
tadi Bapak sudah jelaskan ya, yang kerangka-kerangka, kemudian fosil-fosil yang lain gigi ya. Nah sekarang adik-adik bisa lihat gambar-gambar di sini, yang mana mamut, yang mana stegodon, dan yang mana dengan plexodon ya. Yang tadi itu yang kita lihat di dalam itu, yang ini gambarnya ini mamut ya, yang berbulu dia. Ini mamut semuanya ya. Kemudian yang tadi yang Bapak bilang yang di Asia, yang ketemu gading atau apa namanya tulang rusuknya di Jawa, ini namanya stegodon. Ini nenek moyangnya gajah yang di Asia ya, ini dia. Ini gambarnya ya, ini gambarnya, ini semuanya dia ya. Jadi yang ini mamut, ini semuanya adalah elephant ancestor. Ancestor tuh nenek moyangnya gajah yang hidup pada tahun yang dulu ya, yang 20.000 tahun yang lalu, yang miliaran tahun yang lalu. Nah adik-adik udah mengerti ya? Sudah. Nah adik-adik, demikian semua penjelasan dari Bapak dari Elephant Safari Park ya, atau Taman Gajah Bali. Semoga bermanfaat ya, karena pendidikan ini tidak didapatin di sekolah ya. Ini adalah pendidikan informal. Jadi kalau adik-adik kembali sekolah nanti, tolong beritahu temannya ya, gajahnya yang hidup di dunia, jenisnya ini, makannya dan semuanya. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Semoga gajah-gajah di sini tetap sehat dan lestari. Ya, terima kasih atas kunjungannya. You know what I'm saying? Happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy. Mah, asik sekali loh menikmati alam sambil naik gajah. Makanya datanglah ramai-ramai ke Elephant Safari Park. Pasti menyenangkan. Iya, puas lagi. Jar, kamu mau tetap di sini atau mau pulang? Pulang dong. Nah, saya Fajar Dan saya Karina. pamit dulu ya dari layar kaca kalian. Salam dan sampai jumpa.